Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu dimanapun berada, pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa bertemu kembali di channel Mas Wahyu Madura. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada para komentator yang selama ini selalu memberikan semangat bagi saya, selalu memberikan dukungan, walaupun kadang saya dicaci maki karena mungkin saya merupakan muhibbin daripada habaib yang tidak sependapat dengan kalian. Akan tetapi, sekalipun saya merupakan muhibbin daripada para habaib, saya tidak akan menutup mata dan telinga ketika saya menemukan kebaikan daripada orang-orang yang beda pendapat dengan saya tetap akan mengapresiasi atau memberikan apresiasi, memberikan penghormatan. Dan sebaliknya, ketika ada dari golongan kami yang tidak benar, maka tetap saya akan memberikan kritikan, dan itu sudah saya lakukan. Jadi bukan hanya saya koar-koar, walaupun saya dikatakan budak Yaman, saya dikatakan Jongus Balawi, akan tetapi sampai detik ini kecintaan saya terhadap para habaib tidak akan berubah. Nah, sampai detik ini kecintaan saya terhadap para habaib tidak berubah sedikit pun. Akan tetapi bila mana ada oknum-oknum habib yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dengan akhlak Rasulullah SAW, maka tetap akan saya kasih kritikan. Karena mencintai itu tidak selamanya akan selalu memuja-muja dan memuji-muji. Akan tetapi ketika kita cinta pada seseorang, kita peduli sama seseorang, kita akan senantiasa menjaga kehormatannya, dan kita akan memberikan nasihat-nasihat yang baik ketika orang itu melakukan suatu kesalahan. Seperti halnya ini yang lagi viral sekarang, saudara-saudaraku. Tadi saya pulang dari pasar ditanya oleh beberapa teman saya, mantan-mantan preman, mengenai hukum menikahi mantan mertua. Wah, ini kan lucu. Seorang preman ditanya hukum fikih. Nah, maka saya tidak akan panjang lebar di dalam dalil, saudara-saudaraku, langsung saja ya. Ini ada seorang penceramah ya. Ini saya cari dulu biar tidak jadi fitnah. Biar tidak jadi fitnah, saya buka dulu. Nah, saya buka dulu videonya, saudara-saudaraku. Ada janda punya anak perempuan, janda punya anak, habis akad nikah belum apa-apain. Kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ujung kemaluan itu sudah menempel, maka haram menikah. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala, itu cerai, itu perempuan gak ada iddah. Ini bisa nih kayak gitu. Kalau mau ke fikih, ini kan yang kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya, mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti. Nah, begini saudara-saudaraku. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang laki-laki ya menikah dengan seorang perempuan. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Ya, ini laki-laki menikah dengan ini.
Tak. Lah ini sebelum terjadi hubungan intim, sebelum kikuk-kikuk, ya, atau bahasa Jawanya sebelum ngentot, ya, si istri meninggal dunia, meninggal dunia ini. Lah, apakah boleh si suami tadi yang sudah menikah dengan perempuan ini, sudah akad nikah, itu kemudian menikahi ibu mertuanya karena kebetulan mungkin ibu mertuanya ini janda. Seperti itu saudaraku. Jadi menurut Habib yang ada di sini, kalau sebelum terjadi hubungan intim atau qabla duhul atau sebelum jima, itu boleh. Itu menurut si Habib, ya. Nah, ini ditanyakan kepada saya karena saya bukan ahli fikih, saya tidak bisa menjelaskan dalil-dalilnya. Akan tetapi saya ingat dulu waktu ngaji, saudaraku. Jadi waktu ngaji itu saya dijelaskan oleh guru saya, oleh ustadz saya, bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya, bukan hanya manusia, tapi Allah menciptakan makhluk di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah memerintahkan kepada manusia supaya menikahi dari jenis manusia itu sendiri. Nah, di dalam hukum pernikahan itu ada yang namanya mahram. Bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ikhram, ya itu muhrim. Memakai pakaian ikhram itu muhrim. Ini mahram. Di dalam fikih itu dijelaskan mengenai di dalam hukum perkawinan itu ada istilah mahram. Mahram itu kata ustadz saya nih, bukan kata saya. Kata ustadz saya, itu ada mahram karena nasab. Siapa saja? Mahram karena nasab itu ada ayah, ada ibu, ada kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas. Ada kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya ke atas sampai Nabi Adam. Nah, itu mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Jadi dari bapak, kemudian kakek dan nenek dari bapak ini, jadi kakek atau nenek dari bapak ini, dari bapak sampai ke atas ke Nabi Adam, dan ibu demikian pula orang tua dari ibu atau kakek dan nenek dari ibu sampai ke atas ke Nabi Adam, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian mahram karena nasab ini ada yang berjalan ke bawah. Contohnya anak, cucu, cicit, cucut, terus sampai ke bawah. Itu tidak boleh dinikahi. Selain itu ada yang namanya saudara dari ayah, paman atau bibi. Itu tidak boleh dinikahi, itu termasuk mahram. Saudara dari ayah, paman atau bibi ya, berarti paman atau bibi. Kemudian ada saudara dari ibu. Saudara dari ibu siapa saja? Ada paman, ada bibi dari pihak ibu. Itu juga mahram karena nasab. Terus ada ponakan. Ponakan itu berarti yang tadi paman, sekarang ponakan. Ponakan itu berarti siapa? Anak dari saudara. Ya, termasuk saudara kan tidak boleh dinikahi. Saudara laki-laki, saudara perempuan, artinya kalau ada saudara tidak boleh terjadi pernikahan. Termasuk anaknya saudara.
saya nih punya saudara. Misalnya namanya saudara saya Fulan atau Sulaiman. Nah, Sulaiman ini punya anak perempuan, maka tidak boleh saya nikahi. Seperti itu. Atau ponakan dari saudara perempuan. Saya punya adik nih misalnya. Adik saya bernama Siti Hawa atau Siti Maimunah. Lah, anak daripada adik perempuan saya ini atau anak daripada kakak perempuan saya ini tidak boleh saya nikahi. Jadi ponakan, baik ponakan dari pihak saudara laki-laki maupun dari pihak saudara perempuan. Jadi jelas ya. Sampai di sini jelas. Kemudian ada yang namanya mahram karena sepersusuan. Jadi andai kata nih dulunya saya nyusu sama seorang perempuan, ya nyusu nih, jadi saya merupakan anak susuan daripada misalnya ini ibu saya kasih namanya, ini saya mau nyebut namanya takut ada yang tersinggung nanti. Ya mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Misalnya saya pernah nyusu ke Ibu Halimah, misalnya ini ya. Berarti saya anak susuan dari ibu ini, sehingga saya tidak boleh menikah dengan dia. Nah, ketika ibu ini punya anak, sama hukumnya, saya juga tidak boleh menikahi anak orang yang pernah menyusui saya. Itu mahram yang disebabkan oleh susuan. Tapi kalau nyusunya masih bayi, ya. Kalau nyusunya umur 17 tahun, beda lagi urusannya. Nah, seperti itu. Kemudian saudaraku, ada mahram karena pernikahan. Ya. Siapa saja mahram karena pernikahan itu? Di antaranya adalah ibu mertua, ayah mertua, kakek dan nenek daripada istri, dan seterusnya ke atas. Ya. Itu karena pernikahan. Terus ada siapa lagi? Saudara perempuan dari istri. Kalau istri ini masih hidup, jadi tidak boleh saya nikahi kedua-duanya. Kecuali si istri ini sudah meninggal, baru bisa menikah dengan adiknya atau kakaknya atau mbaknya ya. Itu mahram karena perkawinan. Kemudian ada anak tiri, anak dari istri dengan suami sebelumnya. Nah, juga tidak boleh saya nikahi. Terus ponakan dari istri, bibi dari istri. Nah, seperti itu saudara-saudaraku. Akan tetapi yang perlu diingat, ini sering keliru. Antara menantu laki-laki dengan istri, dengan mertua. Kalau si laki-laki ini, saya misalnya, saya sudah terjadi akad nikah dengan istri saya, ya, akad nikah sah nih, sah. Ya. Sekalipun saya belum sempat ngentot, sekalipun saya belum sempat jima, sekalipun saya belum sempat berhubungan kikuk-kikuk. Nah, kemudian istri saya itu meninggal, misalnya ini, maka hubungan saya dengan ibu mertua itu tetap akan menjadi mahram seumur hidup. Mahram seumur hidup. Artinya saya tidak boleh menikahi ibu mertua ini, dan saya tetap tidak batal wudhu bersentuhan dengan
ibu mertua ini. Walaupun sewaktu saya menikahi anaknya, saya belum pernah melakukan hubungan kikuk-kikuk. Ya, jadi hubungan intim itu yang dimaksud di dalam kitab fikih itu kata Ustadz ini, bukan kata saya. Masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Nah, seperti itu. Jadi walaupun tidak sampai terjadi begitu, tetap yang namanya ibu mertua ini tetap dijaga kehormatannya sehingga tidak boleh dinikahi oleh mantu tadi. Nah, jadi sangat berbeda dengan yang dikatakan Habib tadi. Mungkin Habib itu ingin menjelaskan hukum yang kedua. Misalnya begini, saya menikah dengan janda. Janda ini punya anak, sudah besar. Katakanlah janda yang saya nikahi ini umurnya 40 tahun. Kemudian dia punya anak umur 20 tahun. Kan selisih 20 tahun ini ya. Pertama saya menikah dengan ibunya. Saya menikah dengan ibunya nih. Dia kan punya anak perempuan. Saya menikahi ibunya. Belum sempat terjadi hubungan intim, seperti tadi yang saya jelaskan, hubungan intim secara biologisnya, ya. Kemudian wanita yang saya nikahi ini meninggal dunia, ceplek. Maka saya masih diperbolehkan menikah dengan anaknya wanita yang saya nikahi dan belum sempat saya setubuhi ini. Nah, mungkin yang dimaksud Habib tadi hukum yang kedua ini. Jadi kalau dari anaknya mau pindah ke ibunya itu tidak boleh, sekalipun di dalam pernikahannya belum ada hubungan biologis. Tapi kalau menikahi ibunya kemudian belum ada hubungan biologis, belum sempat seperti yang dijelaskan oleh si Habib, meninggal, maka masih diperbolehkan untuk menikahi anaknya yang meninggal tadi. Tapi kalau sudah terjadi hubungan intim, misalnya hari ini saya menikah dengan ibunya, nanti malam ya saya melakukan hubungan badan dengan ibunya, terus terjadi kecelakaan misalnya, atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada ibunya, meninggal dunia, saya tetap tidak boleh dan haram hukumnya menikahi anak daripada istri yang sudah dinikahi dan sudah dijima tadi, atau dintot kalau bahasa Jawanya. Seperti itu saudaraku, biar jelas. Jadi mungkin kalau ada perbedaan hukum, karena saya bukan ahli fikih, sudah saya katakan berkali-kali saya ini preman. Jadi untuk membahas fikih ini sebenarnya sudah ada pakarnya masing-masing. Tetapi kalau ada orang yang bertanya, selagi saya tahu itu, selagi saya mengetahui dan bisa menjelaskan, maka akan saya coba jelaskan. Bila mana saya tidak bisa menjelaskan, saya tidak punya ilmunya tentang apa yang ditanyakan itu, maka saya akan bertanya kepada guru-guru saya dulu. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, mengenai hukum pernikahan itu sudah diatur di dalam agama Islam, di dalam ilmu fikih, dan ada pakar-pakarnya, ada ulama-ulamanya, ulama-ulama fikih. Jadi hanya itu yang saya ketahui. Bila mana ada perbedaan pendapat, karena itu pelajaran waktu saya masih madrasah diniyah dulu. Jadi kalau ada kepleset salah, mohon diperbaiki dan saya tidak akan marah. Ketika kalian memberikan kritikan kepada saya dan kritikan itu bermanfaat untuk membenarkan kesalahan saya, maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan marah
justru saya sangat senang sekali bila mana kalian meluruskan atau membetulkan kesalahan-kesalahan saya. Nah, seperti itu saudara-saudaraku. Jadi berhati-hatilah di dalam menyampaikan hujah, berhati-hatilah di dalam memutus sebuah perkara, apalagi ini hukum fikih, di mana urusannya nanti dengan dosa. Ya, kalau dosa ya dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita mengikuti hujah yang salah, bahaya. Jadi seperti itu saja, saya agak bisa panjang lebar di dalam menjelaskan ilmu fikih. Dan sekali lagi, bukan tujuan saya untuk mengorek-ngorek kesalahannya ulama atau habaib. Tidak seperti itu. Justru karena saya sangat cinta terhadap habaib, terhadap ulama, bila mana ada kepleset, mungkin kesalahan, ya, yang namanya manusia itu kan tidak luput daripada salah dan dosa. Nah, ini sebagai bentuk rasa cinta saya terhadap Habib, maka saya berikan pengingat, ya, alarm supaya bisa diperbaiki. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.